Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sharing pribadi bersama Guru BK SMA DTBS Putri. Ruang sharing pribadi merupakan suatu program BK SMA DTBS Putri yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan mengenai pengembangan diri remaja dan juga gaya belajar serta motivasi belajar para santri yang akan membantu para santri dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya agar lebih optimal. Yuk kita simak video berikut ini akan dibahas mengenai beberapa macam atau beberapa jenis kepribadian. Selamat datang di ruang sharing pribadi bersama Guru BK SMA DTBS Putri. Di sini perkenalkan Ibu bernama Bu Fira. Di sini Ibu akan memberikan suatu informasi atau pengetahuan materi mengenai kepribadian. Mengapa kita harus mengenali diri kita sih? Kenapa kita harus tahu kita ini tipe kepribadian yang mana? Karena dengan mengetahui kelebihan yang kita miliki, kita akan berusaha untuk meningkatkannya. Lalu yang kedua, kita bisa mendeteksi kelemahan yang dimiliki untuk bisa kita perbaiki. Lalu yang ketiga, kita bisa mengetahui potensi-potensi diri kita, sehingga kita akan berusaha juga untuk mengoptimalkannya. Yang keempat, kita dapat menempatkan diri dalam menjalin relasi dengan orang lain. Jadi kita akan tahu nih, kita harus berbuat apa, bagaimana cara menghadapi orang-orang dengan tipe kepribadian yang beda juga. Yang kelima, kita dapat berkompromi dengan diri sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi. Selanjutnya, personality atau kepribadian menurut Allport is dynamic organization within the individual of the psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. Jadi, personality atau kepribadian menurut Allport adalah suatu sistem psikofisikal yang dinamis di dalam suatu diri seseorang yang menyebabkan dia bisa menyesuaikan diri secara unik dengan cara yang unik juga terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, di sini menurut teori Hippocrates sendiri dan juga Galenus, di sini ada 4 temperamen yang dikategorikan, yaitu bagaimana cara merespon dan bereaksinya nih. Ada 4 tipe, yaitu sanguinis, koleris, dan melankolis, dan flegmatis. Nah, yang pertama adalah sanguinis nih. Sanguinis biasa disebut si populer, merupakan tipe kepribadian yang suka menjadi bahan perhatian, ingin selalu disenangi oleh orang lain, menyukai kepopuleran, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan senang menjadi pusat perhatian. Seorang sanguinis juga selalu senang nih dalam situasi yang gembira, pesta-pesta, berkumpul dengan teman-teman, terus senang juga terhadap aktivitas kebersamaan, tetapi kekurangannya adalah hidupnya itu tidak teratur. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama adalah cenderung populer dan disenangi banyak orang. Yang kedua, hidupnya penuh dengan bunga warna-warni, di mana maksudnya karena dia ini sangat senang dan senang dengan keadaan yang menyenangkan sehingga tidak membosankan, dia tidak memiliki hidup yang monoton gitu, karena terkesan spontan. Lalu yang ketiga, di sini senang berbicara tanpa dihentikan. Jadi ketika dia bicara, dia akan sulit dihentikan. Yang keempat adalah gejolak emosinya ini bergelombang dan transparan. Jadi dia memiliki gelombang emosi yang fluktuatif atau naik turun. Yang kelima juga senang menolong orang lain. Yang keenam, sedikit pelupa, sulit berkonsentrasi, dan tidak terencana. Nah, yang kedua, tipenya itu adalah koleris atau si kuat. Koleris yang kuat ini adalah tipe kepribadian yang tegas. Dia juga tipe seorang pemimpin. Koleris ini sangat suka sekali mengatur dan suka petualangan. Dia juga suka tantangan baru dan memiliki ketegasan dalam menentukan keputusan. Tipe koleris ini menjadi sosok yang selalu diidam-idamkan oleh orang lain karena terlihat sangat keren dan kuat dari luar. Namun di balik kesempurnaannya itu, orang-orang koleris ini cenderung jarang bersenang-senang.
Nah, ciri-ciri koleris sendiri, dia itu suka sekali mengatur orang, suka menunjuk atau memerintah orang. Ia juga tidak ingin ada penonton dalam aktivitasnya, sehingga dia selalu ingin melibatkan orang lain dalam aktivitasnya. Senang juga dengan tantangan dan suka petualangan. Dia juga tegas, kuat, cepat, dan tangkas dalam mengerjakan sesuatu, termasuk dalam mengerjakan atau dalam hal belajar. Baginya tak ada istilah tidak mungkin. Nah, yang ketiga, tipenya itu adalah melankolis. Dia biasa disebut si sempurna. Tipe kepribadian melankolis ini adalah tipe yang memiliki karakter cenderung bersikap rapi, teratur, terencana, dan mampu mempertimbangkan segala sesuatu dengan melihat hal-hal yang kecil. Orang dengan tipe ini bisa dilihat dari kondisi kamarnya yang rapi dan bersih. Secara akademis, tipe melankolis tergolong pandai dan cerdas, suka mengatur orang lain, suka mengontrol semuanya sendiri, dan dia juga suka mengingatkan orang lain kalau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau sesuai aturan. Bicaranya dingin, sesuai aturan atau baku. Selalu ingin tahu dan mengejar jawaban sampai mendalam karena menginginkan kesempurnaan. Ciri-ciri dari melankolis, yang pertama adalah dia sering sekali memikirkan segalanya itu secara mendalam. Lalu orang melankolis juga selalu ingin serba sempurna, karena dia itu sangat detail, melihat hal-hal yang lebih kecil, sehingga tidak ingin keputusannya atau segala sesuatu aktivitasnya itu ada kekurangan. Segala sesuatunya juga ingin teratur. Dia juga adalah seseorang yang sangat teliti dan menyukai ragam seni. Yang keempat adalah flegmatis atau si pecinta damai. Seseorang dengan kepribadian flegmatis ini menunjukkan pribadi yang mudah diatur, cenderung diam dan kalem, suka mengalah, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mudah juga untuk disuruh dan selalu mau melakukan sesuatu. Dia juga suka mengalah dan tidak menyukai konflik. Orang dengan tipe ini suka dengan kehidupan yang damai dan tenang. Apabila dihadapkan pada suatu masalah, maka dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang. Tipe flegmatis juga mampu bersabar dalam kondisi apapun. Apabila disuruh untuk mengambil keputusan, mengalami kesulitan, maka dia cenderung dalam menunda-nunda. Ciri-ciri dari flegmatis sendiri adalah dia itu kurang bersemangat, kurang teratur, dan serba dingin. Dia juga cenderung diam, kalem, dan umumnya memecahkan masalahnya itu sangat menyenangkan gitu, tidak serius, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dia juga adalah tipe pendengar yang baik. Yang keempat, perlu dimotivasi, tenang dan sabar, dan mampu menjadi penengah dalam konflik. Makanya kenapa dia disebut sebagai si pecinta damai. Jadi kalau dari keempat tipe kepribadian ini, yang pertama adalah sanguinis, yang kedua adalah koleris, yang ketiga melankolis, dan yang keempat adalah flegmatis. Nah, dari keempat ini, kamu termasuk yang mana? Nah, di sini ada nih tipe-tipenya. Jadi kalau koleris ini dia sangat berkemauan keras, mungkin biasa kita mengenalnya dengan ambisius ya. Kalau yang sanguinis ini dia sangat hangat orangnya, terus sangat antusias dan ramah juga. Kalau yang melankolis, dia ini lebih disiplin, lebih perfeksionis. Mungkin antara melankolis dan flegmatis ini sama-sama pendiam gitu, nggak banyak bicara. Namun kalau yang melankolis ini lebih terkesan ambisius gitu ya. Kalau yang flegmatis ini cenderung kalem, cenderung tenang, sabar, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada kekurangan dan kelebihannya nih. Kalau dari sanguin itu kan tadi hangat, dia bersahabat, antusias, banyak bicara juga. Tapi kalau kekurangannya dia itu tidak disiplin, terus emosinya juga labil, tidak produktif, egois, dan membesar-besarkan masalah. Kalau yang koleris, dia itu termasuk yang kemauannya keras. Dia sangat independen, sangat tegas, memiliki kepemimpinan yang tinggi. Tapi dia juga memiliki kekurangan, dia itu dingin. Nah, dia juga ceroboh, lalu dia juga sulit memaafkan. Dia juga termasuk yang seseorang yang pemarah. Nah, untuk yang ketiga melankolis di sini dia itu memiliki kelebihannya berbakat
dia sangat tekun, sangat disiplin, terus tadi juga bersih, rapi orangnya. Namun, dia juga memiliki kekurangan, yaitu dia itu terlalu berpikir negatif. Lalu dia juga seorang yang lebih sensitif nih dibandingkan ketiga kepribadian yang lain, dan dia juga seorang yang pemurung, bahkan mungkin bisa menjadi pembalas dendam gitu ya. Nah, yang keempat, untuk flegmatis sendiri, kelebihannya dia tenang, terus dia juga diplomatis, sangat praktis, terus dapat diandalkan. Namun kalau kekurangannya, dia sangat egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, lalu juga terkesan lebih ke pencemas atau dia itu khawatiran orangnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari video kali ini kita bisa lebih banyak lagi mengetahui diri kita sendiri. Jika ada yang ingin ditanyakan atau jika ada yang ingin disampaikan, boleh komen di bawah ini atau bisa juga menghubungi Ibu di nomor ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.